Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih tetap di channel Ratna Julianti. Sekarang kita akan melanjutkan video pembelajaran berikutnya tentang listrik dinamis, yaitu submateri, susunan seri, dan paralel pada hambatan listrik. Nah, kita lihat lebih dulu, yaitu susunan seri pada hambatan listrik. Ini adalah simbol dari hambatan yang dirangkai secara seri, maka dia berderet lurus seperti ini, maka dikatakan ini dirangkai secara seri. Pada rangkaian seri, maka arus hambatan penggantinya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 untuk hambatan seri. Sementara tegangannya, yaitu VAB, tegangan di titik AB, ditambah tegangan di VBC, ditambah di tegangan VCD. Dan arus, karena ini adalah rangkaian seri, maka arus di R1 di AB sama dengan arus di R2 dan sama dengan arus di R3. Nah, ini adalah konsep yang harus adik-adik pahami untuk rangkaian seri pada suatu hambatan. Nah, berikutnya, rangkaian susunan paralel pada hambatan. Kalau hambatan paralel, maka hambatannya dirangkai secara bertingkat seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Ini R1, R2, dan ini adalah R3. Nah, di mana kita harus mencari pengganti hambatan paralel, nanti hasilnya menjadi rangkaian RP atau R paralel. Arus pada rangkaian paralel ini arus masuk berdasarkan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian yang bercabang. Arus masuk I sama dengan I1, ini titik percabangannya, ditambah I2, ditambah I3. Nih didapat pada rangkaian paralel I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian tegangan pada rangkaian paralel, karena ini rangkaian paralel, maka tegangan yang dihasilkan pada setiap titik percabangan adalah sama, yaitu tegangan di VAB. Baik di R1, R2, ataupun R3, tegangannya bernilai sama. Kemudian hambatan pengganti pada rangkaian paralel, maka 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, ini adalah konsep pada susunan rangkaian paralel yang harus adik-adik pahami. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Nah, sekarang adik-adik lihat pada contoh rangkaian ini bukan berarti rangkaian paralel. Karena ini kabelnya dirangkai satu tanpa terputus ataupun bertingkat, maka ini adalah rangkaian seri. Bagaimana cara mencari hambatan pengganti pada rangkaian seri? Nah, perlu adik-adik ingat bahwa pada rangkaian seri, mencari hambatan penggantinya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 tambah R4 tambah R5, R6, R7. Kita jumlahkan semua. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Maka didapatkan hambatan pengganti rangkaian serinya sama dengan 23 ohm. Nah, berikut contoh soal kedua. Kita lihat pada gambar berikut. Berapa besar hambatan penggantinya? Nah, adik-adik harus memahami mana yang dirangkai seri dan mana yang dirangkai paralel. Nah, kita lihat dulu pada gambar ini bahwa 6 ohm dan 3 ohm ini dirangkai secara paralel. Maka, kita cari dulu hambatan pengganti yang paralelnya, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 sepertiga. Nah, sekarang kita hitung. 1 per RP sama dengan 1/6. Ini kita samakan penyebutnya. 6 dengan 3, maka penyebutnya adalah 6.
6 bagi 6, 1, 1 kali 1, hasilnya 1. 6 dibagi 3, hasilnya 2, 2 dikali 1, hasilnya 2. Jika sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan. 1 tambah 2, 3 per 6. Nah, ini 1 per RP. Kalau mencari RP, maka ini dibalik atau kita kalikan silang. Lebih mudahnya, kita langsung balik saja. 6 dibagi 3. Nah, 6 bagi 3, maka hasilnya sama dengan 2 ohm. Nah, di sini hambatan penggantinya yang paralel sudah kita dapatkan, yaitu 2 ohm. Kita lihat hasil akhirnya. Ini 4 ohm. Ini menjadi hambatan penggantinya 2 ohm, dan ini adalah 3 ohm. Kita lihat hasil akhirnya, 4, 2, dan 3 ini rangkaiannya disusun secara seri. Maka kita cari hambatan pengganti yang disusun secara seri, yaitu 4 ohm ditambah 2 ohm dan ditambah 3 ohm. Maka hasilnya dapat sama dengan 9 ohm. Nah, ini contoh soal untuk menghitung besar hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel. Baik, kita lihat contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah rangkaian gabungan. Yang pertama digunakan R1 6 ohm dirangkai secara paralel dengan R2 yang bernilai 3 ohm. Dan dirangkai dengan rangkaian R3 4 ohm. Nah, sekarang digunakan baterai dengan tegangan 18 volt. Tentukan kuat arus total, kuat arus yang mengalir di I1 dan I2, serta tegangan yang mengalir antara AB dan tegangan yang mengalir antara titik B, C. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung besar tegangan pengganti keseluruhan pada rangkaian. Nah, untuk mencari hambatan penggantinya, kita lebih dahulu mencari rangkaian pengganti pada rangkaian paralel, yaitu R1 dan R2 yang dirangkai secara paralel. 1/6 ditambah 1/3, ini kita samakan penyebutnya, yaitu 6. 6 bagi 6 dapat 1, 1 kali 1, 1. 6 bagi 3 dapat 2, 2 kali 1, 2. 1 tambah 2 hasilnya sama dengan 3/6. Nah, ini R paralel. 1 per R paralel, maka kita balik 6 bagi 3, maka R pengganti paralelnya dapat 2 ohm. R paralel dan R ketiga ini dirangkai secara seri, maka hambatan pengganti seri adalah dijumlahkan. R3 4 ohm ditambah dengan pengganti yang paralel 2 ohm. Jadi sama dengan 6 ohm hambatan pengganti serinya. Hambatan pengganti secara keseluruhan adalah 6 ohm. Kemudian yang kedua yang ditanyakan di sini adalah kuat arus total yang mengalir. Berdasarkan hukum Ohm, I sama dengan V per R. V-nya sama dengan 18 volt. R-nya sama dengan 6 volt. Maka didapat arus penggantinya sama dengan 3 ampere. Yang B, kuat arus yang mengalir di I1 dan I2. Kita lihat I1, hambatannya adalah 1 per R1 banding dengan I2 1 per R2. Nah, 1/6 banding 1/3. Maka ini kita sesuaikan, hilangkan penyebutnya, maka kita kalikan 6 semua. Maka didapat I1 banding I2 sama dengan 1 banding 2. Nah, maka I1 1 per, dari keseluruhan ini perbandingannya sama dengan 3. Nah, maka 1/3 dikali dengan arus secara keseluruhan I, yaitu 3 ampere. 1/3 kali 3, maka dapat I1 sama dengan 1 ampere. I2 perbandingannya adalah 2. 2 banding secara keseluruhan, yaitu 2 banding 3 kali I total. 2/3 kali 3, maka dapat I2 sama dengan 2 ampere. Lalu berapa tegangan yang ada di titik A dengan B? Titik AB itu mengalir
hambatan yang dipakai adalah 4 ohm. Nah, maka VAB sama dengan, berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. I-nya adalah 3, tadi secara keseluruhan, dikali R3 adalah 4, maka tegangan yang dihasilkan adalah 12 volt. Kemudian V pada titik BC. V pada titik BC yaitu I1 kali R1. Nah, atau pada titik I2 kali R2. Karena tegangan pada rangkaian paralel itu nilainya sama. Nah, kita coba pada VBC. Sama dengan I1, I-nya adalah bernilai 1, dikali R1-nya adalah 6. Maka dapat tegangannya 6 volt. Atau pakai yang R2, boleh. I2 kali R2. I2-nya masukkan 2, R2-nya 3. Maka dapat 6 volt. Nah, demikian adik-adik penjelasan tentang contoh soal tentang rangkaian seri dan paralel pada suatu hambatan listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.